Halo, selamat pagi, shalom. Salam jumpa pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya Ibu Ivon Tetelepta SPD. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai laporan hasil observasi. Nah, seperti apa teks laporan hasil observasi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga sering disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif, artinya tidak memuat pandangan atau pendapat pribadi penulis. Kemudian yang kedua, universal atau bersifat umum. Yang ketiga, objek yang dibahas adalah tunggal. Yang keempat, lengkap dan sempurna sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. 5. Faktual, artinya berdasarkan fakta yang ada. 6. Berisi hasil pengamatan. Yang ketujuh, tidak mengandung prasangka atau dugaan dari penulis. Dan yang kedelapan, memuat klasifikasi yang saling berkaitan. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi persoalan. Yang kedua, untuk menemukan teknik atau cara dalam menyelesaikan suatu masalah yang dibahas. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan. Yang keempat, untuk perbaikan. Dan yang kelima, untuk mengetahui perkembangan suatu masalah atau keadaan. Fungsi teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, melaporkan hasil pengamatan. Yang kedua, sebagai dasar penyusun keputusan. Yang ketiga, sebagai dokumentasi. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi. Teks laporan hasil observasi terdiri dari yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang keempat, simpulan atau penutup. Pernyataan umum pada teks laporan hasil observasi berisi keterangan umum objek yang dilaporkan. Misalnya, asal-usul objek, nama Latin objek, kelas objek, atau informasi tambahan. Deskripsi bagian dalam teks laporan hasil observasi berisi rincian hal mengenai objek yang akan dilaporkan.
Misalnya objek yang dibahas adalah berhubungan dengan binatang, maka hal-hal yang dilaporkan misalnya ciri fisik, makanan, habitat, atau perilaku. Bila objek yang dibahas adalah tumbuhan, maka hal-hal yang dilaporkan misalnya ciri fisik akar, ciri fisik buah, ciri fisik bunga, nutrisi, dan manfaat. Teks laporan hasil observasi memiliki manfaat, maka teks tersebut juga dapat dilengkapi dengan deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat tersebut berisi uraian manfaat dari objek yang akan dilaporkan. Kemudian, struktur terakhir pada teks laporan hasil observasi adalah kesimpulan, yang mana pada kesimpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, anak-anak sekalian, untuk menambah pemahaman kalian mengenai struktur teks laporan hasil observasi, simaklah contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Mangga dibelah menjadi mini. Demikian materi hari ini. Beli kerang di pasar belas saat dimakan dengan nenek. Bila ada yang kurang jelas, silahkan kasih pertanyaan. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Shalom.